Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kemarin setelah dari gereja kami berdelapan makan bersama, kemudian nonton bersama, lalu jalan-jalan di Agung Sedayu Mall. Nah, seorang teman saya mendekati saya dan mengatakan, "Pak, tadi malam saya tidak bisa tidur sampai jam 12, lalu saya lihat di status Bapak, saya tekan saya masuk ke YouTube dan saya mendengarkan renungan Bapak. Sederhana, singkat, tapi sangat dalam. Jangan berhenti ya Pak bikin renungan." Padahal hari itu saya pikir renungan saya sudah gak laku banget dan saya mau berhenti. Ternyata Tuhan menjadi teman saya, mengingatkan saya untuk tidak berhenti mewartakan dirinya. Demikian juga setelah nonton kita makan, minum bersama, ada kopi, ada ketela pohon, dan bapak-bapak 4 orang ini bersharing. Saya hanya mendengarkan, saya jarang sharing. Lalu saya melihat apa yang dijanjikan Tuhan pada Santa Gertrudis itu terjadi pada semua orang yang mencintai dia. Seorang teman saya sakit jantung 2 kali, sudah hampir 7 jam dia di ICU dan dia tidak sadar diri. Garis nadinya sudah rata gitu, hampir sudah dikatakan belum tentu dia bisa selamat. Ternyata Tuhan memberikan kehidupan lagi kepada dia. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya, maka segala apapun yang Tuhan perintahkan pada saya akan saya lakukan. Segala tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya akan saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua juga cerita bagaimana dia hidup di lingkungan orang-orang yang suka berjudi, suka main perempuan dan seterusnya, tetapi Tuhan menjaga dia untuk tidak jatuh kepada dosa yang sama. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan begitu baik pada diri saya dan saya akan melakukan apapun untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu ketika kita berdosa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun yang Tuhan katakan itu ditepati. Jadi Tuhan mengatakan bahwa jika ada 1 domba yang hilang, maka dia akan meninggalkan 99 domba yang lain dan dia akan mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa segala sesuatu diserahkan Bapa kepadaku, jangan ada satupun yang hilang. Jadi ketika kita berdosa, kita bilang kepada Tuhan, "Tuhan, pergilah jauh-jauh dari aku tidak pantas untuk Engkau." Tetapi Tuhan terus menarik kepada dirinya, kepada hatinya untuk dicintai, makin dicintai, dan merubah kita untuk makin serupa menjadi dirinya, seperti kita serupa diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, meneruskan Santa Gertrudis buku 2 dan chapter 8, kita sudah masuk ke chapter 7 atau 8 ini, saya agak lupa. Saya tadi tidak lihat. Di sini Santa Gertrudis itu sakit keras dan Bunda Maria, Bunda Medriatrix, Bunda Perantara yang sejati menampakkan diri kepada dia dan mengatakan kepada Santa Gertrudis bahwa engkau harus menderita, dan dari penderitaanmu itu adalah suatu persiapan untuk menerima hadiah yang luar biasa dari Tuhan, dari putraku. Dan apa yang diberikan Tuhan kepada Santa Gertrudis adalah Tuhan menampakkan dirinya
kepada Santa Gertrudis. Lalu jiwa Gertrudis itu seperti lilin yang dilembutkan dengan api, dilelehkan dengan api, kemudian dijadikan materai. Materai itu ditaruh di dada Tuhan. Jadi kita semua yang mencintai Tuhan itu diberi materai milik Allah, milik Tuhan. Dan jiwa kita dijadikan materai di dada Tuhan, bahwa Tuhan itu milik kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memilih untuk damai, hidup diam di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, sebagai tempat yang paling disukai. Dan saya akan bacakan doa yang Santa Gertrudis lakukan pada saat dia menerima hadiah itu. Wahai api Tuhan yang berkobar, yang mengandung, menghasilkan, menanamkan semangat hidup, yang menarik air lembab jiwaku dan mengeringkan aliran kesenangan duniawi. Setelah itu melunakkan kekerasan pendirian kerasku untuk waktu yang sangat mengeras. Oh api yang menghanguskan, yang bahkan di tengahnya lah api yang membara, memberikan rasa manis dan damai bagi jiwa. Di dalam Engkau dan tidak di dalam yang lain, kami menerima rahmat reformasi, menjadi gambar dan rupa Allah di mana kami diciptakan. Oh tungku yang menyala-nyala, di mana kami menikmati visi damai yang sejati, yang mencoba dan memurnikan emas orang-orang pilihan, menuntun jiwa untuk mencari kebaikan tertinggi, bahkan dirimu sendiri di dalam kebenaran abadimu. Ya, itu yang dirasakan oleh Santa Gertrudis dan juga kita rasakan, bahwa jiwa kita yang keras menjadi lembut sekali. Semua orang yang mengasihi Tuhan makin lama menjadi makin sederhana, makin rendah hati, makin lemah lembut, menunjukkan bagaimana kita diciptakan pada awalnya menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita seperti emas di tungku api yang ditempa, dijadikan sesuatu yang berharga, dan jiwa kita dituntun untuk mencari kebenaran sejati, yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu, makin kita mencintai Kristus, kita akan dijaga agar tidak ada satupun yang hilang. Makin kita mencintai Kristus, makin kita menjadi rendah hati, makin lemah lembut, menjadi mampu mengasihi, mampu mengampuni. Jangan pernah tinggalkan Allah yang seperti itu, karena hanya di dalam Dia engkau memiliki kebenaran yang sejati, kedamaian dan sukacita. Amin.